Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi malam ini dengan saya Ikhwanul Iksan. Nah, ini pada malam hari ini tamu saya ini agak beda dari yang selama ini, barangkali dengan profesi ini baru malam ini nih kita undang kemari. Banyak pertanyaan, banyak yang masukan, apalagi nih sekarang nih anak-anak SMA udah hampir tahun kelulusan. Besok sudah mulai mencari perguruan tinggi mana atau profesi mana. Sehingga untuk itu kalau kemarin arsitek, kita hadirkan tamu kita dosen doktor di bidang arsitektur. Pada malam hari ini satu pilihan lagi kita hadirkan seorang dokter muda, Dr. Zaldi Zaimi. Kita sapa dulu Dr. Zaldi Zaimi SPOG, Objin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Wah, ini luar biasa karena kayaknya udah 2 minggu atau udah lebih bagaimana mau menghadirkan beliau ke sini, tapi kesibukan Objin ini kita tahu, apalagi Dr. Zaldi tugas di Rumah Sakit Awal Bros ya. Awal Bros Sudirman. Nah, ini kan luar biasa gitu. Nah, ini kita barangkali malam hari ini kita bincang-bincang santai terkait dengan pendidikan kedokteran. Karena gini, Dok, banyak sekarang orang udah semacam pemikiran kalau misalnya dokter ini biasanya orang tuanya dokter, anaknya dokter. Satu. Yang kedua, agak sulit, Dok, bukan agak sulit ya, ada semacam ketakutan nih, kedokteran ini kan mahal ya. Kemudian kedokteran ini lama, harus dokter umum, baru spesialis. Kira-kira gimana pandangan dokter terhadap pandangan orang masyarakat umum ini, berat kan gitu kan? Nah, ini gimana, Dok? Silakan, Dok. Oke, makasih Pak Kewat. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada perbedaan sistem pendidikan waktu zaman saya dulu sama dengan kondisi zaman sekarang. Jumlah fakultas juga berbeda. Tahun 2000 saya masuk Fakultas Kedokteran di Brawijaya Malang tahun 97. Lulus dokter umum 2004, bayangin 7 tahun tuh. 7 tahun. Dokter umum. 2006 mengambil spesialis kandungan di Malang, selesai 2010, 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan berapa lama itu menempuhnya. Kalau zaman sekarang sistem itu dipersingkat. Kenapa? Seperti tadi Bang Iwan bilang bahwa orang-orang tuh berpikir untuk masukin anaknya karena sekolahnya lama, terus biayanya mahal. Biaya pasti beda dengan zaman Adi dulu, Bang. Zaman Adi mungkin tidak sebanyak seperti orang tahu. Yang perlu diingat adalah orang taunya masuk kedokteran itu sampai bayar ratusan juta dan segala macam. Kalau Adi dulu, kalau dulu namanya UMPTN. Kalau sekarang SP apa itu namanya itu? PTN juga lah gitu ya. Kalau kita masuknya resmi seperti itu, kita kan nggak bayar apa-apa. Nah, yang mahal itu adalah ternyata sekarang orang berlomba-lomba bikin fakultas kedokteran. Oh, ini kan mungkin otonomi perguruan tinggi itu kali ya? Ada jalurnya itu ya? Fakultas kedokteran yang negeri pun dia ada jalur mandiri. Iya, jalur mandiri benar. Ada fakultas kedokteran swasta. Bedanya kalau fakultas kedokteran negeri yang masuk UMPTN, ada subsidi dari negara. Kalau mandiri artinya dia membiayai hidupnya sendiri. Itu yang mahal. Nah, perguruan tinggi kan semacam cross subsidi itu di situ. Itu yang mahal, apalagi kalau swasta. Terus jumlah persaingan fakultas kedokteran juga semakin banyak. Tahun 2020 fakultas kedokteran di Indonesia itu hanya 20 universitas yang ada fakultas kedokteran. 2000 tahun 2000. Sekarang tahun 2022 jumlah fakultas kedokteran negeri dan swasta itu jumlahnya 93. Wah, banyak. Nah, kenapa? Karena orang berpikir, wah, ya mungkin ada keuntungan nih mau mendirikan fakultas kedokteran. Karena negara selalu mengatakan jumlah dokter tuh kurang. Tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia kita. Tapi ada kekhawatiran orang tua, wah sekolahnya lama nih, susah dan segala macam. Zaman Adi dulu, tahun 97, jadi untuk mendapat gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran itu kita kuliahnya 4 tahun. 4 tahun. Sama, sarjana hukum, semua teknik tuh 4 tahun kan, dapat gelar. Adi kedokteran, kita kedokteran dapat sarjana kedokteran Esket. Orang Fakultas Hukum dapat SH. Tapi bedanya adalah sarjana kedokteran atau Esket kita belum bisa bekerja.
Ya. Kalau SH udah bisa langsung kerja. Cat kalau ke pegawai negeri sudah golongan 3. Nah, kalau kita belum bisa kerja. Kita belum ya. Belum. Oke. Setelah kuliah, kita ada pendidikan di rumah sakit yang namanya koasisten itu. Koas, ya. 2 tahun. 2 tahun itu kita keliling di seluruh bagian, Bang. Masuk bagian bedah. Jadi ada lab besar, bedah, penyakit dalam, anak sama kandungan. 4 besar ini 3 bulan. Sementara laboratorium kecil, Ya. mata, THT, kulit, forensik, kedokteran jiwa, psikiatri, Berarti itu dimasukin semua 1,5 bulan. Oke. Nah, itu yang dipersingkat zaman sekarang. Padahal itu dokter umum loh ya. Itu dokter umum. Oke. Sekarang dipersingkat. Kalau sekarang 3,5 tahun sudah dapat gelar esket, SK untuk koasnya pendidikan profesinya itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi yang lab besar tadi cuma 2 bulan, yang lab kecil itu cuma 1 bulan. Pokoknya dipersingkat. Berarti 5 tahun 5 tahun udah jadi dokter. udah bisa dokter lah Dokter. gitu ya? Udah bisa kerja di rumah sakit kira-kira Belum gitu. bisa. Oh, belum Kalau bisa zaman juga. sekarang beda lagi. Oh gitu. Kalau Adi dulu 4 tahun dia kuliah, 2 tahun Adi di rumah sakit dapat gelar dokter. Jadi kita kan ujian tuh, mau di bagian bedah 3 bulan Adi di sana, ujian. Kalau Adi nggak lulus, Adi harus ngulang sampai lulus. Baru boleh pindah ke laboratorium lain istilahnya. Nah, kalau sekarang setelah lulus semua, misalnya Adi nggak tahu apakah sekarang tetap ada ujian, tapi pasti ada tesnya. Pasti. Setelah 5 tahun dapat ada ujian kompetensi lagi untuk menyamaratakan. Kalau Adi dulu 6 tahun selesai, Adi udah bisa praktek buka klinik di ini, melamar kerja di rumah sakit jadi dokter UGD gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah selesai sekolah kedokteran 5 tahun, itu kita harus ada ujian kompetensi lagi, SK apa gitu namanya. Itu yang mengadakan adalah pemerintah secara resmi. gitu. Mau lulusan UI, mau lulusan Brawijaya, Semacam sertifikasi keahlian gitu ya. sertifikasi kalian untuk Boleh. menyamaratakan kompetensi nih. Benar. Jadi intinya lulusan dari Aceh akan sama kompetensinya dan karena udah ada tesnya nanti. Oke. Kalau kita dulu tanpa ada ujian kompetensi, ya udah dianggap udah bisa masing-masing aja. Setelah lulus ujian itu tetap belum boleh bisa praktek, Bang. Harus ada lagi namanya internship, program internship dari pemerintah. Dikirim selama 1 tahun, kita dikirim secara random. Ya. Misalnya mau lulusan dari Malang, mungkin dikirimnya ke Irian. Oh. Kita di NTT Mungkin pemerataan kirimnya ya juga kali ini ya. bukan seperti PTT dulu. Kalau PTT dulu kita nyari sendiri, Ya, di mana kita aja daftar, bisa. kita dibayar. Kalau sekarang setelah lulus 1 tahun itu, pemerintah yang mengirim, setelah selesai internship baru keluar surat izin praktek kita atau surat tanda registrasi STR kita. Oke. Barulah kita bisa daftar nih di awal bros, buka klinik sendiri. Bedanya di situ. Jadi total dari mulai tamat SMA, ujian, diterima, mulai kuliah, Iya. sampai bisa praktek itu kira-kira 6 tahun kalau lancar-lancar 6 aja. tahun. 6 tahun 7 tahun. Itu udah bagus lah gitu ya. Iya. 6-7 tahun gitu Iya. ya. Baik sahabat Ikhwanul, khususnya anak-anak kita, anak-anak yang SMA sekarang, jadi sebagaimana yang disampaikan dokter tadi terjawab bahwa sebenarnya tidak harus mahal, tidak mesti mahal, tapi yang penting itu sekolah yang benar. Niatnya. Nah, niatnya sekolah yang benar, mata-mata pelajaran tertentu yang mengarah ke sana, persiapkan diri, Ya. mudah-mudahan bisa lulus yang namanya UMPTN atau apa namanya gitu ya. Tanpa Tapi biaya yang tinggi. resmi lulus penerimaan mahasiswa baru negara itu gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau di situ mungkin sebenarnya sama aja dengan fakultas lain gitu ya. Berarti yang mahal itu kalau yang sekolah malam atau sekolah jalur mandiri itu yang Jalur mungkin mandiri itu istilahnya kan kita nanti kalau praktikum, istilahnya kita yang kita membiayai yang biaya sendiri. sendiri. Alat-alatnya apa segala macam. Itu yang jalur mandiri Iya. itu ya. Makanya sampai ada kesan bahwa itu mahal gitu ya. Betul. Tapi kalau mengenai waktu lamanya, ya itu bisa jadi memang dikarenakan profesi dokter itu pasti beda tanggung jawabnya, Iya. tanggung jawab moral, tanggung jawab keahlian kan gitu dok ya. Nah oke, berarti di catatan jangan takut jadi dokter, jangan takut kuliah di kedokteran. Iya. Kalau memang tapi harus niat dari sekarang dan Iya. persiapkan. Iya, Kan betul. gitu ya dok ya. Nah itu satu kesimpulan pertama. Nah kemudian ini yang seperti tadi dok, ada orang bilang biasa dokter pasti anaknya dokter, pasti anaknya dokter kan gitu. Iya. Nah ini kalau boleh saya sampaikan,
Dokter Zaldi, papanya dokter. Siapa yang nggak tahu nih, karena nama udah ada Zaimi soalnya kan gitu. Ini kan. berat, membawa nama Zaimi ini berat sebenarnya. Nah, karena Zaimi Z, Dokter Zaimi Z nih seriau, siapa yang nggak tahu? Iya. Dokter spesialis anak pertama Di Riau. Di Riau kan gitu kan. Nah, Iya. sampai umur sekian 70, mungkin 60 sekian masih praktek. Iya. Mungkin yang pernah dipegang oleh Dokter Zaimi dulu sekarang udah dari dokter, profesor, mungkin udah macam-macam kan. Yang gitu. dulu lahir papa yang nolong, Nah. yang besar kecilnya sama papa, Ya. sekarang jadi pasien saya melahirkan. Iya, bener. Orang tuanya datang. Dia datang. Aduh dokter, ini Saya dulu sama papanya dokter. Bapak dokter kan Iya. gitu. Nah, kemudian dari 7 bersaudara ya dok Iya. ya. Nah, 3 dokter. 3 dokter. 3 dokter, jadi spesialis. Anak, Yang tua spesialis anak. spesialis anak, Kemudian Adi, iya. spesialis anestesi. Yang bungsu, yang kecil Iya. spesialis anestesi. Iya. Berarti 3 Tiga, dokter. tiga. Nah, ini mungkin perlu penjelasan kita nih dok. Ini apa ya? Seolah terkesan bapak saya nggak dokter ya. Ya saya nggak jadi dokter kan gitu. Nah, ini tanggapan dokter sendiri gimana kira-kira nih dok? Memang tidak bisa dipungkiri. Iya. Setiap hari saya ngelihat papa bekerja sebagai dokter, Oh. pasti ada rasa kepingin jadi seperti papa. Oh, iya, iya. Terus setiap kali kita, satu-satunya profesi yang dipanggil dengan sebutan lain itu kan dokter ya. Iya benar. Iya kan, Saya ya? nggak pernah dipanggil insinyur. Pak Iya. insinyur nggak Iya, ada. betul. Jadi dok gitu ya. Iya. Jadi waktu melihat, apalagi kalau zaman dulu kemana-mana namanya dokter itu kan identik dengan jas putih, Iya. rapi. Semua orang rasanya dok dan Iya, segala iya, macam itu iya. ada suatu kebanggaan. Jadi tidak bisa dipungkiri. Itu salah satu faktor pendorong lagi ya. Ya, Oke. dan tidak bisa dipungkiri setiap kali pulang kita ketemu ngobrol, papa pasti ada menanamkan nih, jadi dokter lah, jadi dokter gitu. Jadi itu wajar-wajar aja. Kebetulan dari 7 yang nyangkut 3. Iya benar. Jadi benar, yang 3. benar. Tapi semua kembali ke motivasi masing-masing. Iya. Dari kita semua berkeluarga, waktu ujian UMPTN, semuanya disuruh daftar dokter. Tapi karena memang tidak ada minat di saudara-saudara yang Nggak lain, serius sekali di sana. iya, itu karena kan ya. memang nggak ini gitu ya. Jadi yang keterima jadi dokter cuma 3. Basic itu pasti ada. Jadi tidak ada salahnya. Oh, orang tua dokter pasti jadi dokter. Nggak harus juga. Tidak harus juga. Nggak pakem lah begitu ya. Iya. Mungkin banyak juga dokter yang anaknya malah tidak ada dokter gitu Mertua ya. Adi? Oh mertua ya. Iya. Oh Jadi- mertua jadi dokter, begitu. tapi anaknya nggak ada yang dokter. Nggak ada. 4 tidak ada yang jadi dokter. Jadi begitu Adi satu-satunya mantu yang dokter. Oke. Rasanya ada kebanggaan tersendiri dari Besta. Nah kalau di waktu dokter pertama kuliah dulu, Ya. misalnya dalam satu kelas, ini berapa tuh muridnya kira-kira? Waktu tahun 9, Seangkatan itu. Adit masuk tahun 97. Oke, angkatan itu Itu 135. 135 orang. 135 Mahasiswa orang. kedokteran. Mahasiswa yang diterima kedokteran. di Brawijaya Malang. Di Brawijaya. Nah, kira-kira berapa persen yang anak dokter, Dok? Ada nggak waktu itu kebayang? Waduh, nggak Tapi banyak ya. Nggak banyak. Nggak banyak. Kayaknya nggak sampai. Oh, nggak sampai. 10%? Kayaknya 20-an 30-an kali. 20-30 orang. Iya. Berarti sekitar 15 sampai 20%. Iya, kayaknya nggak banyak. Sahabat Ikhwanul, khususnya anak-anak kami yang melihat channel YouTube ini, jangan lagi punya pikiran bahwa dokter itu, menjadi dokter itu bapak kita atau orang tua kita harus dokter dulu. Siapapun bisa. Tapi kita kembali kepada pasal 1 tadi, bahwa kita memang harus benar-benar persiapkan diri, niat dari awal, persiapkan sekolah yang benar, apapun cita-cita itu. Nah, karena kan gini, Dok, kalau ditanya, nih anak saya kan sekarang juga SMA nih. Iya. Baru kelas 2 mau naik kelas 3. Nah, pengennya apa? Dokter. Tapi balik lagi, lama. Iya. Habis itu nanti harus praktek ini, harus itu kan gitu ini Dok ya. Iya, Nah, jadi kalau sasaran kita yang pertama, tujuan kita wawancara seperti ini bukan ingin membesar-besarkan hati bahwa itu bisa atau gampang atau apa, tidak, tapi kenyataannya memang bukan tidak mungkin. Iya, Siapapun bisa ke sana kan Siapapun gitu. bisa. Nah, ini kebetulan anak dokter sehingga mungkin lempeng-lempeng aja nih. Tapi kalau kita lihat sejarahnya seorang dokter Zaimi bagaimana bisa menjadi dokter atau banyak-banyak dokter pada zaman dulu, wah itu berdarah-darah istilahnya. Betul, itu kan gitu. betul. Anak orang miskin, anak orang nggak punya, Iya. tapi mereka jadi kan. Iya. Gitu. Nah itu dia. Jadi sahabat Ikhwanul, sekarang dokter Zaldi bertugas di rumah sakit Awal Bros. Awal Sudirman. Bros di sini, kemudian ada kakak yang dokter spesialis anak, ada adik anestesi. Nggak pernah kebayang, Dok,
gabung bertiga bikin anu sendiri. Bikin rumah sakit ya. Iya. Sudah banyak bahkan dari keluarga juga, bikin rumah sakit dan segala macam. Tapi kembali ke masing-masing pola pikir ya. Karena kalau yang namanya dokter, kita tuh didikan papa. Papa itu selalu mengatakan dokter itu zaman dulu ya, dokter itu nggak bisa bisnis. Jadi namanya kerja ya udah kerja aja. Karena dulu juga pilihan dokter sedikit, jadi semalaman udah seharian udah kerja aja orang. Zaman sekarang dokter-dokter sudah banyak yang punya klinik, rumah sakit dan segala macam. Tapi sampai sekarang itu yang masih belum ya. Kepikiran pasti ada. Masih kepanggilan bahwa saya dokter mengobati orang. Iya. Karena gini, kalau Adi, Uni Riri juga kakak yang dokter anak tuh selalu berpikir kalau mau bikin klinik atau mau bikin rumah sakit tuh gampang susah. Gampang kalau kita mikir ya udah bangun ruko, ada ruang praktek, USG jadi. Tapi ternyata tidak segampang itu. Ada farmasinya, ada limbah buangnya, ekonominya di dan sana, segala macamnya. Hukum, kan, betul. Gitu, kan? Termasuk juga itu tadi zaman sekarang itu klinik atau rumah sakit itu ada penilaiannya. Ada ISO lah, ada dan segala macam tipe-tipenya. Jadi memang kalau mau diseriusin bisa, tapi kita sampai saat ini masih berpikir ya sudah, saya masih berniat insya Allah memberikan pelayanan terbaik. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih profesi yang menyenangkan nih seperti ini gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Kalau tadi kita udah kelihatan, Dok, ke memilih kedokteran itu ya, karena emang hampir semua kalau kita kecil-kecil ditanya mau jadi apa, dokter. Kalau kita laki-laki pilot kan gitu kan. Yang mau milih jadi guru, jadi apa itu ya jarang lah kan. Kalau gitu, di mata besan calon dokter tuh wah pasti anu lah ya, harganya mahal lah gitu kan. Nah, sekarang kenapa Dok milih SPOG atau milih Opjin itu, Dok? Karena orang mungkin ada juga sebagian yang milih gampangnya gitu kan. Enggak banyak resiko. Atau kalau seperti Opjin ini ya malam, orang lahir ya malam lah datang. Kalau saya lihat nih sahabat Ikhwanul, Dr. Zaldi ini kan cukup aktif nih medsos nih. Kalau ngikutin medsosnya luar biasa. Malam, subuh baru pulang kan gitu. Nah itu gimana itu, Dok? Kok malah milih itu? Apa karena duitnya banyak? Itu nggak tahu nih kan. Gimana, Dok? Itu garis bawahi dulu. Kalau atau mau sejarahnya dulu gimana nih? Iya. Jadi gini, setelah saya masuk ke kedokteran. Di saat pendidikan itu kita bisa tahu kan, kita inginnya di mana sih? Oh, sudah mulai nih. Sudah mulai. Kita masuk laboratorium di kebidanan, laboratorium bedah, mata, THT dan semua. So kita coba semua. Nanti minatnya di mana tuh? Nah, kenapa saya memilih Opjin, dokter kandungan? Pertama, saya tuh waktu pendidikan tuh orangnya biasa-biasa aja, Bang Iwan. Dalam arti, yang menurut saya keilmuan saya itu biasa-biasa aja. Temennya Papa, salah satu guru besar di UI itu ngomong ke Papa, Jaimi kan, kalau anak lu, ini saya mohon maaf untuk profesi lain, kalau anak lu pinter, lu suruh dia masuk dokter anak sama penyakit dalam. Oh gitu malah. Zaman dulu Bang ya. Iya. Kalau anak lu biasa-biasa aja, lu suruh dia masuk bedah sama Opjin. Saya mohon maaf buat spesialisnya. Tapi itu perkataan guru besar UI. Kenapa? Secara garis besar Bang gini. Dokter penyakit dalam, segala macam penyakit itu dia harus kuasai demam. Kan? Datang ke dokter penyakit dalam. Ini demamnya bisa macam-macam ya, Bang. Iya kan? Kena hujan atau batuk, apa virus atau apa batuk ini bisa macam-macam ini. Iya. Apalagi dokter anak. Oh iya. Anak saya rewel, Dok. Nangis segala macam. Makanya Uni Riri yang pinter jadi dokter anak. Nah, jadi waktu saya mendengar Papa seperti itu, saya juga ngerasa kompleks berarti itu ya. Dan waktu masuk di penyakit dalam dan bedah, pokoknya intinya gini, saya pengen dokter yang di lab 4 besar tadi. Tapi saya nggak dapat feel-nya waktu di bedah sama di penyakit dalam. Sama di anak juga saya nggak dapat. Tapi begitu di kandungan di Opjin itu, saya tuh rasa seneng gitu. Maksudnya kayaknya semua ini jalur gue benernya kan gitu ya. Karena waktu ada rasa yang tidak bisa diungkapkan sampai detik ini. Saya sudah Adi lulus dokter spesialis 2010, berarti sudah 13 tahun. Iya.
rasanya menolong orang bayi lahir tahun awal Adi sampai sekarang itu pasti sesuatu yang nggak bisa diungkapkan deh, bahagianya. Bener. Itu Adi dapat di situ. Ada. Kalau lagi-lagi memang kalau ngikutin medsosnya Dokter Zaldi ini, setiap lahir beliau gendong itu kayaknya kayak anak sendiri malah gitu Iya. ya. Ada itunya kali itu ya. Kata-kata yang bagus dari ada kalau zaman dulu ada film Patch Adam yang main Robin Williams almarhum. If you treat a disease, you can win or lose. Kalau nggak salah katanya gitu. But if you treat a person atau a family, no matter what the result is, you always win. Waduh, pasti menang lah kita kalau. Ya, jadi itu yang zaman sekarang orang-orang lupakan mungkin ya. Benar. Profesi dokter datang pasien, oh ya sakit apa? Oh ya nih udah nih resep ini itu. Atau misalnya pasien terlalu rame nih. Saya mau nanya itu sesudah ini Oh sebenarnya. gitu. Ada pasien yang Oke. Adi tipe orang yang nggak seneng sebenarnya pasien itu terlalu rame. Karena Adi tukang ngobrol. Ya. Jadi kalau ada bahkan dokter-dokter yang oh ya Bu ini ya udah nggak apa-apa bagus kok udah ini segala macam. Kalau Adi nggak, karena Adi belajar dari guru Adi. Waktu waktu Sari hamil, Adi ke guru Adi, dia masuk udah nanya oh ya WSG bagus, mau nanya apa kamu? Udah nggak usah mikirin orang di luar. Sekarang ini waktunya kamu nih bertanya. Jadi Adi tuh paling sebel bang. Kalau ada suami istri masuk, suaminya sibuk main handphone. Yang nanya istrinya aja. Atau misalnya nggak pengen nanya. Jadi maksudnya ini nih mumpung sama Adi, ayo tanya yang banyak. Ini gitu. dalam tanda kutip waktu dokter ini dia bayar ya manfaatkan betul. harusnya kan gitu kan. Iya, betul. Dan kita juga menilai sejauh mana sayang, perhatian, care kepada anak atau kepada anunya di situ. Itu kan tadi gitu. Adi bilang, if you treat a family or a person, no matter what the result is, you always win. Sampai sekarang hubungan sama keluarga itu mereka masih sering say hi di DM atau sering chat. Bahkan bukan udah lahiran, anaknya udah besar, udah nggak nanya masalah kesehatan lagi, nanya dok mau ke Singapura nginep di mana enaknya, dok makan kuliner apa, kan karena Adi treat a family, ketemu beda memang beda. Iya, jadi kalau misalnya mungkin Adi tidak treat a family dulu, ya udah hubungan selesai lahir bayi atau apa udah selesai. Itu sebenarnya. Nah ini juga ada nih kalau dengan dokter ini harusnya karena jarang-jarang saya nggak punya basic ilmu kedokteran sama sekali. Tapi memang banyak hal yang beredar di luaran. Nah ini kita pengen juga nih pendapat dari seorang dokter Zaldi ini bagaimana kan gitu. Nah terkait dengan yang tadi dok, terkait dengan pelayanan ya dokter ini, itu beda sekali memang. Jadi saya ingin tanya, apakah dokter zaman dulu ya yang mengobat orang itu apa adanya? Jadi contoh seperti tadi, saya sering bawa anak ke dokter atau saya sendiri dulu. Dia pegang, tulis resep, udah kan gitu. Dan itu bukan hanya dokter anak, saya juga pernah ke penyakit dalam, nggak usah sebut nama dong, tapi di Pekanbaru ini ya, dokter penyakit dalam bagus, top, paling bagus lah waktu itu. Tapi gitu juga, keluhannya apa, gini, dia periksa, oke, kasih obat, pulang. Kita nggak sembuh gitu loh dok. Nah, sahabat Ikhwanul, saya bawa cucu saya, bukan cucu, menantu waktu itu, karena kita pingin melihat USG-nya sama dokter Zaldi gitu kan. Nah itu diterangin ini loh, ini begini, ini masuk ke sini, digambarkan, dibuat sketsa, yang ini masih di dalam, tapi kita udah sembuh duluan, dan seolah cucu itu udah di tangan kita gitu loh. Nah itu beda pakem, apa semua dokter begitu, apa dokter Zaldi aja tuh atau bagaimana sih dok? Kayaknya sekarang itu lebih enak gitu loh ke dokter itu gitu. Sebenarnya prinsipnya gini, sama seperti kayak seorang chef masak nasi goreng aja. Bumbunya sama, pakai nasi putih, bawang, ini itu dan segala macam. Tapi bagaimana cara menyajikannya, di platingnya yang bikin kesannya menarik. Ada yang cuma di piring aja kasih timun sama tomat udah. Ada yang dia pakai selada bawahnya, dia ini itu dan segala macam. Nengoknya aja udah beda nih. Satu lagi, zaman dulu sama zaman sekarang dokter itu beda. Zaman dulu bang, dokter itu pilihannya nggak banyak. Jadi orang mau tidak mau harus nurut sama dokter itu. Ibaratnya ini papa. Nggak ada pilihan lain ya. Papa Zaimi itu cerita sama Adi gini. Zaman dulu pasien datang ke papa, duduknya gini.
Oh ini harus disuntik Bu, oh ini harus ini. Oh iya baik dokter, oh iya kami menurut aja. Dia terima ini. Iya kan? aja. Kalau sekarang Heeh. pasien datang ke Adi, mohon maaf kakinya gini, Oh. dok, saya mau operasi aja deh. Nggak apa-apa saya bayar ini. Beda kan ya Bang ya? Kadang Ini tapi tidak semua pasien, Oh, iya, tapi iya, iya. pola pikirnya. Papa itu zaman dulu sudah berpikir seperti itu. Jadi Adi harus berpikir gimana caranya bikin orang itu nyaman sama Adi. Man. Dan Adi masuk 2011 awal Bros, semua dokter sama, memulai dari nol mencari Iya, pasien. iya, iya, Sehari nggak ada pasien, Oke. seminggu baru ada operasi satu. Oke. Kenapa orang mulai, apalagi di Pekanbaru Bang ya, untuk dokter kandungan zaman Adi 2011 orang masih belum milih ke dokter kandungan perempuan. Oh iya Pak. Iya. Beda kalau di Jawa, di Jakarta. Iya. Jadi Adi mulai cari cara gimana ya caranya iya, ya. iya, Salah satunya dengan medsos. Oke. Orang jadi tahu Adi. Iya. Terlepas dari banyaknya pendatang di Pekanbaru dan orang akhirnya mengerti oh ya memang lebih enak ke dokter kandungan lagi nggak ada masalah. Iya. Jadi caranya itu bagaimana cara orang ya akhirnya nyaman ke kita, bisa bercerita ke kita. Bagaimana trik masing-masing dokter itu ada caranya untuk menyampaikan penyakit. Kadang-kadang kita tahu nih, oh ini pasangan baru nih. Ya udah, nggak perlu pasien itu nanya, ya udah jelasin aja. Yang boleh makan ini, ya pertanyaan ibu hamil, dok boleh nggak makan durian? Dok boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Ya sudah kita jelaskan aja. Tapi kan lama jadinya dok. Apa nggak rugi dokter gitu? Nah itu tadi. Akhirnya nanti gini, ada pasien ke dokter Zaldi aja bagus. Lama dia pasiennya banyak. Nah. Nunggunya lama kan gitu. Itu gimana tuh dok? Nah itu Adi ngerasa alhamdulillah sekarang Bang. Jadi ternyata bukan Adi menyombongkan diri, tapi mungkin orang sudah mulai banyak ke Adi. Baru hari Sabtu kemarin, Sabtu kemarin kan tanggal merah. Ya. Tapi Adi masuk. Ada satu pasien kakak beradik, dia nganterin adiknya periksa sama Adi. Sebelumnya dia belum pernah ke Adi. Oke. Akhirnya periksa ke Adi, terus kakaknya, dokter ingat nggak saya dulu? Saya dulu sama dokter 9 tahun yang lalu nih lahiran. Tapi dokter nggak serame ini dulu. Aduh dok, sekarang ngantrinya. Gitu. Artinya gitu ya. Tapi Adi selalu bilang ke perawat Adi, Adi selalu bilang ke pasien Adi, ibu mau nanya apa lagi? Nggak usah mikirin yang di luar. Persis seperti guru Adi dulu memperlakukan Sari. Oke. Ibu mau nanya apa? Ayo silahkan. Saya akan jelaskan. Jadi biasanya perawat-perawat tuh sudah tahu tuh. Kalau misalnya weekend, pasien Adi sampai puluhan, ya udah siap-siap pulang sore udah. Karena Adi memang nggak bisa Bang. Mau terburu-buru apapun nggak bisa memang dipaksa berarti, tuh. Udah otomatis gitu. Iya. Jadi tapi dari segi manajemen rumah sakit, waduh dokter Zaldi ini rugi gua nih katanya kan. Alhamdulillah nggak dulu. Nggak itu bercandanya. Bercandanya kan gitu. Kalau manajemen ngitung kan, dokter lain satu pasien 5 menit selesai kan gitu. Dokter Zaldi 10 menit rugi dong lagi. Ini bercandanya kira-kira gitu. Itu yang terjadi kalau di kota besar Bang. Kalau di Jakarta, Adi kasih contoh rumah sakit yang ada franchise-nya. Ini itu dokternya banyak tuh. Jam 7 sampai jam 8 dokter ini. Jam 8 jam 9 dokter ini. Gitu. Iya Bang. Nah, jadi kan dia harus bagaimana cara dia ngatur waktu? Saat dokter berikutnya sudah datang, yang ini belum siap. Iya. Itu yang Adi tidak mau. Makanya kenapa ini juga menjawab jawaban banyak pasien-pasien, dokter kok nggak di rumah sakit Ahmad Yani lagi sih? Dokter kok nggak di sini lagi sih? Tahun 2022 tuh Adi memutuskan Adi satu aja di rumah sakit Albert Sudirman. Kenapa? Biar Adi bisa memberikan pelayanan maksimal. Apalagi dokter kandungan nih Bang. Kita lagi di Poli Sudirman, ditelepon sama Ahmad Yani, rumah sakit Albert Ahmad Yani. Dok ada pasien buka 8. Dulu harus kejar lagi. Ini gimana nih? Ini masih ada nunggu nih. Gitu. Jadi Adi stres sendiri. Walaupun Pekanbaru dekat. Sementara kalau di atas telepon dok, di atas buka 8. Ya udah tinggal naik ke lantai 3 kan. Dan pasien itu ngerti, saya keluar, Bu maaf sebentar ada yang mau lahiran. Ini kan gitu. Jadi salah satu alasannya adalah untuk memberikan ya supaya pasien bisa lebih maksimal aja, bisa nanya ini itu dan segala macam. Saya balik sebentar nih dok ke yang pertanyaan awal tadi. Karena saya pernah dengar ada dokter senior itu yang ngomongnya malah begini. Sebenarnya pasien itu nggak perlu tahu penyakitnya gitu. Kalau saya jelaskan, saya mau menjelaskan. Tapi kalau dia tahu dia sakitnya, ini sebagian pasien mungkin malah takut, stres kan gitu. Sehingga udahlah, pasien nggak usah tahu penyakitnya, yang jelas saya dokter, saya obat. Itu sebenarnya gimana sih dok? Banyak beberapa pasien yang sudah datang ke dokter-dokter senior,
akhirnya kembali ke Adi, bukan kembali ya, Ya, mencoba. mencoba. Istilahnya shopping dokter. Iya, oke. Mencoba Ada dokter-dokter second sampai ketemu yang opinion enak. kan gitu. Oke. Ini dia periksa ke Adi, ini segala macam. Begitu udah selesai periksa, sebelum keluar suaminya ngomong gini. Nah, gini kan enak. Iya, Bang. Oke. Dijelaskan. Ya. Suaminya ngomong udah gini. nyoba soalnya. Iya, kan gitu. suaminya ngomong gini. Saya datang ke dokter yang rame banget lah, dokter senior segala macam, tapi untuk bertanya aja nggak bisa karena pasien di luar udah ngantri nih. Udah, ayo. Terus sampai kalau ibu banyak-banyak nanya, pinteran ibu daripada saya nanti. Gitu, Bang. Jadi seperti dia bilang, zaman berubah, dokter itu harus mau berubah. Nggak bisa seperti zaman dulu lagi. Mungkin itu salah satu alasan kenapa papa akhirnya memutuskan pensiun. Iya. Pasien sekarang datang, dok, saya baca di TikTok begini, dok, saya di googling begini. Mungkin Jadi pasien itu dokter sudah lama, siap. kok lo malah ngajarin jatuhnya kan gitu. Jadi kok banding-banding betul. kan gitu kan. Kalau tadi bilang dokter yang menjelaskan, pasien, oh ya dok, baik dok, Iya, oke. iya. Kalau sekarang pasien sudah bertanya panjang, semua dok, saya sudah lihat ngeliat di di sini TikTok, kan gitu. saya googling jawabannya ini, dan ada artis dia posting begini dan segala macam. Jadi itu yang tugasnya sebagai dokter itu bukan hanya treat a patient, tapi menjelaskan itu semua. Oke. Walaupun Adi selalu berusaha, kalau Bang Iwan lihat sosial media, Adi kan saat tadi memberikan acara live talk show atau apa, ya berusahalah menggunakan bahasa yang awam, yang gampang dimengerti, walaupun terkesannya lucu. Iya. Tapi Adi yakin jika seorang dokter bisa menjelaskan seperti itu, mungkin hampir 80-90% pasti akan balik ke kita. Oke, berarti intinya memang, waduh ini ngomong agak nih, Dokter Zaldi termasuk yang benar-benar etika profesi dijaga, marwahnya dipegang teguh gitu ya dok ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini memang kami sebagai masyarakat umum membutuhkan itu, pelayanan itu dari seorang dokter gitu. Nah saya sering mengikuti, tapi memang paling sering mengikuti nengok dari handphone istri atau handphone anak. Dokter punya acara yang namanya Komat. Nah malam Jumat itu apa? Konsultasi online malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat dokter live di IG apa ya? Nah, saya nonton, tapi nggak pakai HP saya dong, masa laki-laki nonton ini kan gitu. Karena perempuan semua. Nah pertanyaannya lagi-lagi ke situ dok, nggak rugi dok gitu? Apa enggak gini ya? Padahal kalau pasien yang tadi misalnya gini nih, dia hamil, terus dia pengen makan sesuatu, durian atau kambing, harusnya kan dia ke dokter nih kan, datang ke dokter bayar. Tapi karena melihat live ini, jadi nggak ke dokter kan gitu. Dalam tanda kutip, apa nggak rugi dok gitu? Insya Allah rasanya bahagia banget bisa sharing kayak gitu Bang. Ini sahabat Ikhwanul, semua profesi bukan hanya dokter, ini harus kita dengar bersama. Lanjut dok. Jadi itu salah satu bisa dibilang trik juga untuk supaya orang mengenal Adi. Malah gitu ya? Oh, karena mengenal. Ini dokter kandungan laki-laki, gimana caranya? Harus cari cara nih. Ya udah dengan bikin media online, konsultasi dan segala. Memang bener banyak orang-orang teman Adi, nanya gitu ya. Oh ibu nanya di aplikasi dokter yang berbayar aja. Saya ada di sana kok. Kan ada itu emang. Iya. Alhamdulillah kok Adi tidak pernah berpikir banyak nawarin ke Adi, dok kami dari ini untuk ngajak dokter bergabung, nanti fee-nya bla 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 segala macam. Aduh nggak dulu deh gitu. Bahkan nggak usah, yang ditanya sebenarnya itu aja bang. Masalah makan durian, ini itu dan segala macam. Tapi namanya sharing ilmu itu kan kita nggak boleh berhenti ya bang ya. Iya. Ada pahalanya juga ya. Ramai terus orang di situ. Alhamdulillah. 300-400 view tuh. Jadi artinya gini, setiap itu juga mungkin bawaan dari masing-masing. Setiap kali Adi sharing itu, mau sharing ilmu, mau sharing tanya jawab segala macam, itu kayak ada suatu kepuasan gitu. Kayaknya orang tuh selalu terima kasih banyak dokter dan segala macam. Bahkan bukan hanya pasien Adi bang. Sebenarnya kalau mau dipikir rugi tadi ya, harusnya dia datang konsul ke Adi nih, bayar nih gitu. Pasien Adi yang nanya di DM Adi itu ada yang dari NTB, ada dari Kalimantan, dari Medan, dari Hong Kong. Dia nanya, dia ngomong di anu itu ya. Di DM.
Dok, mohon maaf dok, saya dari ini mau nanya ini segala macam, gimana sih mau program hamil? Dalam arti bukan hanya penduduk Pekanbaru nih kan? Enggak. Oke, Adi taunya oke. itu waktu Adi ada acara alumni di Malang, ketemu sama junior ada di Probolinggo, ada dari mana? Wah, perawat saya, pasien saya tuh follow Dokter Zaldi loh, nanya-nanya DM. Dok, banyak nggak dokter yang kayak gitu dok? Zaman sekarang ini dok? Sepanjang ada banyak. Banyak ya? Kalau banyaknya relatif ya, oke. tapi yang Tapi ada. di Jakarta banyak. Oh gitu. Di Jakarta ada, gitu. ada lah pokoknya. Yang tulus menyampaikan nanunya itu. Oh, kalau yang itu ya pasti ada. Ada ya? Tapi pokoknya yang bikin acara talk show, untuk acara IG live dan segala macam itu banyak. Tapi untuk masalah ya itu tadi Enggak, ada yang gratis ini loh dok. Ya itu. Yang gratis ini ada nggak gitu loh? Itu Adi nggak tahu tuh. Oh, nggak bisa tapi jawab-jawab soalnya ada beberapa teman yang Adi tahu. Ya itu dia bilang, oh saya ada di aplikasi dokter yang online tuh, silahkan join di sana, nanti saya jawab gitu. Nah ini anu nih dok ya, kita di profesi lain juga ada begitu. Misalnya contoh saya arsitek. Yeah. Kalau standarnya misalnya menggambar sebuah bangunan itu katakanlah 10 juta. Yeah. Kadang ada arsitek nakal, Yeah. udahlah sama saya aja 5 juta, sama saya 4 juta kan gitu. Yeah. Nah, terkait dengan profesi dokter dan yang dokter Zaldi lakukan di Komat atau malam Jumat itu. Yeah. Kalau seandainya saya dokter baru, Yeah. objin baru atau saya dokter umum ya, yang penghasilannya belum, Yeah. saya marah dong dengan dokter dengan dokter Zaldi. Karena? Nah ini ada nggak nih dok yang begitu? Kan dokter Zaldi, iyalah dokter Zaldi, dia nggak praktek juga dia udah kaya, dia uangnya banyak, dia kadang praktek tuh hobi dia. Itu ada nggak yang kira-kira nih mungkin yang merasa begitu dok? Dokter Zaldi masa semua diomongin sih gitu? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya? Alhamdulillah viewernya tambah banyak. Enggak yang dari dokter lain nih gitu loh? Enggak ada. Nggak ada? Atau nggak berani ngomong kali? Gini, ini bukan dia ngomong, tapi kita kan ada beberapa orang farmasi, detailing obat dan segala macam. Ya, satu hal yang bikin Adi seneng adalah ada beberapa dokter spesialis yang baru lah gitu ya. Kayaknya tuh kayak jadi acuan gitu bang. Wah mereka mulai bikin juga gitu. Dan itu kayaknya Adi ngeliat tuh beberapa Instagram dokter-dokter sini, alhamdulillah maksudnya tren sendiri. Iya, kan jadi gitu. maksudnya bukan ngerasa tersaingin ya, maksudnya malah ini gitu. Lu kenapa nggak bisa? Kenapa Iya, nggak buat? Betul. Ini udah ada contoh seniornya begini kan gitu kan? Betul. Oke, berarti efeknya positif baik bagi masyarakat, bagi pengguna dan sesama dokter sendiri kan gitu. Satu kan? lagi tadi Dokter Zaldi udah kaya. Kalau mau kaya jangan jadi dokter, jadi pengusaha. Karena dokter itu. Tapi kan dokter gak kaya semua dong. Itu juga harus diluruskan. Guru-guru kita selalu bilang kalau kamu masuk FK ini mau tujuannya kaya itu salah. Kalau mau kaya jadi pengusaha, jangan jadi dokter. Dokter ini ibaratnya tukang becak bang. Kalau kami nggak narik, kalau kami nggak praktek dan segala macam, nggak ada uang masuk dong. Karena kan darinya per pasien. Beda kalau mungkin ASN dan segala macam. Jadi itu makanya kenapa dokter-dokter itu kalau misalnya untuk cuti itu mikir gitu. Adi cuti 3 hari aja itu langsung keluar mau mengumumkan cuti aja udah di DM tuh sama pasien. Waduh dok, begini begitu segala macam. Iya. Dan Adi, nah itu juga pengertian dari keluarga, istri dan anak. Mau Adi liburan kemanapun, sibuk aja tuh balas WhatsApp pasien, nanya ini itu dan segala macam. Dalam arti HP ini nggak boleh mati nih. Tengah malam Adi tidur, bangun WhatsApp, hanya pertanyaan ibunya adalah, dok, kok perut saya agak nyeri ya, kayak keroncongan. Tengah malam. Padahal mungkin dokter yang handphonenya hidup terus jarang-jarang juga sih dok. Zaman papa dulu mana ada. Ada telepon dimatiin. Iya. Kalau sekarang, padahal cuma nanya itu doang tuh. Kalau nggak dijawab, mungkin orang akan berpikir, sombong banget sih. Padahal itu jam 1 malam loh bang. Orang namanya tidur. Tapi Adi lebih memilih untuk menjawab. Padahal kan soalnya cuma tinggal jawab doang. Mungkin ibu lapar kali ibu, tinggal makan. Iya sih dok, belum makan. Bayangkan bang. Atau hal misalnya, dok, maaf dok saya udah lahiran sama dokter nih 4 bulan yang lalu. Anak saya malam nih kok demam ya, rewel segala macam. Sebenarnya kan nggak ada kewajiban Adi menjawab ya. Tapi Adi akan jawab. Mungkin demam bu. Atau misalnya coba berikan ini dulu. Kalau misalnya nggak memek, bawa ke dokter ya, bawa ke UGD. Hanya membutuhkan nggak sampai 1 menit tadi jawab. Tapi rasanya
itu dampak positif buat Adi sih. Istilahnya sekarang mouth to mouth advertisement itu kan lebih bagus. Iklan mulut ke mulut nih. Oh, saya tahu Dokter Zaldi dari ini. Kalau WhatsApp pasti dijawab dan segala macam. Kayaknya itu jadi poin plus juga sih buat kita. Gitu. Oke. Jadi sahabat Ikhwanul, sampai di sini sebenarnya kita tahu, jadi bagi ibu-ibu, khususnya lagi ibu-ibu muda barangkali, jangan lupa follow IG-nya Dokter Zaldi. Ini bukan endorse, tapi memang ilmunya padat, karena di sana boleh diskusi, boleh bertanya apa aja selagi terkait dengan keilmuan tentunya di dokter kandungan di Opjin. Jadi setiap malam Jumat jam berapa itu, Dok? Jam 8. Jam 8 20, ya. Jadi 8. di IG beliau ini jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Jam 9-an jam 9 lewat gitu ya. Ada komat namanya konsultasi malam Jumat. Konsultasi online online malam Jumat, dan itu gratis, boleh nanya apa. Itu padahal kita misalnya udah siapin satu tema nih. Yang nanya pasti beda. Yang lain lagi gitu ya. Iya. Oke, nah itu silahkan lah. Saya karena laki-laki tapi sering ngintip dari handphone istri. Walaupun istri saya sudah tua, udah nggak mungkin mau melahirkan lagi, tapi ilmunya banyak. Jadi bukan hanya tentang melahirkan, tapi bagaimana menjaga, merawat. Saya ngikutin soalnya gitu. Nah sekarang terakhir barangkali ini, Dok. Ini pertanyaan terkait dengan keluarga nih. Ya. Nah ini pertanyaan dokter boleh jawab, boleh tidak. Silahkan, karena ini mungkin agak sensitif ya, Dok ya. Tapi kayaknya di diskusi ini saya perlu bertanya gitu ya. Nah kayak tadi Dokter Ana jelas nih, Dok. Semua istri dokter yang suaminya spesialis anak aman lah. Ini spesialis operasi misalnya aman lah kan gitu, dokter bedah gitu. Nah ini dokter kandungan ini tiap hari kan ngelihat nih, Dok. Berurusan dengan wanita muda, cantik, artis, orang kaya semua nih. Nah ini dokter di rumah gimana? Dan cara menjaga itu gimana tuh, Dok? Itu dokter silakan mau jawab atau gimana? Atau apa penjelasannya ini profesional loh, Dok ya. Ini mungkin mewakili buahnya orang yang mau tanya tapi nggak berani nanya. Nah itu kan gitu. Tapi saya kebayang nih kan, tiap hari ini mungkin bukan tiap hari ya, tiap menit, tiap detik megang, lihat gitu kan. Ini gimana nih, Dok? Jadi waktu kita lulus dokter sekolah mau ngambil spesialis, saya lulus dokter spesialis. Itu satu-satunya sekolah dokter spesialis yang istrinya wajib harus ikut adalah dokter kandungan. Oh gitu. Seingat Adi dulu hanya Sari dan teman-teman Adi itu yang sudah atau gimana? Oh enggak, waktu baru kita mau daftar untuk spesialis kita keterima. Ada yang mau ikut sekolah spesialis bedah, spesialis objek segala macam. Yang lain hanya tanda tangan suaminya. Atau peserta pendidiknya. Tapi untuk yang Opjin atau kandungan itu pasangannya harus datang. Oh gitu. Dijelaskan tentang profesi dokter kandungan yang hubungannya dengan wanita, terus bagaimana kami jaga malamnya, mungkin tidak ada waktu untuk keluarga dan segala macam, sampai tanda tangan kontrak itu, Bang. Resiko yang akan dihadapi lah gitu ya kira-kira. Terlepas dari itu semua, itu kembali ke kita juga. Pasti. Adi berusaha membatasi. Sebagai seorang dokter profesional, insya Allah akan selalu bekerja seprofesional mungkin. Caranya bagaimana? Ya kita tahu, jangan misalnya nih pasien perempuan nggak ada suaminya. Adi buat peraturan di praktek Adi, saya tidak akan mulai memeriksa pasien sebelum ada bidan Adi. Oh gitu. Ya. Berarti nggak mungkin berdua dengan tidak mungkin berdua. Jadi misalnya bidan Adi lagi keluar ngambil alat untuk persiapan, ya udah Adi tidak akan menyuruh pasien Adi tiduran dulu. Ngobrol dulu ini itu segala macam. Begitu bidan sudah masuk, bidan akan siapkan tidur, mungkin buka bajunya buka perut ya. Urusan bidan itu. Iya, karena ada kordennya. Begitu sudah selesai, baru bidannya akan panggil. Dokter udah siap, kita USG. Dan itu makanya tadi dibilang itu akan jadi pertanyaan semua orang yang pingin sebenarnya nanya ke dokter kandungan tapi nggak ada yang mewakili. Apa sih yang dokter bayangkan saat menolong persalinan atau menolong tindakan operasi atau segala macam memeriksa itu? Alhamdulillah dari sistem pendidikan kita itu sudah diajarkan untuk bersikap profesional. Berarti itu benar-benar ditekankan gitu ya? Iya. Bahwa nanti Anda akan ini gitu. Jadi ya kita berlaku seprofesional mungkin. Setiap kita mau mulai periksa, Ibu permisi ya, saya USG, kita periksa dalam untuk melihat pembukaan. Ibu permisi ya, saat kita mau mulai mengejan, oke Bu ini udah kepalanya udah di bawah,
kita mulai persiapan dan segala macam, dan ada suaminya mendampingi, ada bidan lain yang mendampingi. Rasanya dalam hal medis, sesaat kita mau menolong bayi itu udah nggak mikirin yang lain, udah berpikir secara medis aja. Dan itu dari awal dulu. Kalau sekarang kan udah sekian tahun, oke lah ya. Tapi dari awal itu sudah nggak ada itu ya. Ya, jadi kita nggak menutup kemungkinan semua profesi pasti ada yang jahatnya atau oknumnya. Pasti. Dan itu sudah ketahuan sejak zaman kuliah, Bang. Waktu kita kuliah ngambil spesialis, pasti tahu nih orang buat tindakan yang nggak bagus tuh akan dikeluarkan langsung. Ada, pasti ada. Ada kan? Ada kasus itu pasti ada ya. Guru-gurunya selalu bilang, kalau kamu itu secara keilmuan itu mohon maaf bodoh, kamu tuh pasti akan lulus. Istilahnya kamu itu, ini buat yang ingin masuk kedokteran. Begitu kamu masuk sekolah kedokteran, kamu ibaratnya masuk ke suatu gua atau ke suatu terowongan. Ujungnya itu udah pasti ada. Udah terang tuh di ujungnya. Udah pasti kamu jadi dokter. Tinggal kamu mau jalannya pelan-pelan aja atau mau cepet. Tapi kalau kamu bermasalah dengan attitude, itu enggak langsung dikeluarkan. Nah, masalah dengan istri itu tadi. Istri sudah mengikuti. Nah, mungkin komplain nggak? Ada pernah nggak gitu? mungkin beda dengan kondisi istri yang setelah ada seorang dokter spesialis, sudah spesialis nih, baru menikah. Mungkin beda, Bang ya. Tapi Sari sudah bersama Adi waktu udah dokter umum. Sari ini istri ya? Iya. Dari dokter umum. Dokter umum udah nikah, udah ngikutin perjalanan. Nah, itu pola pikir papa, Bang. Adi mau masuk dokter spesialis itu sama papa harus menikah dulu. Nah, mungkin salah satunya itu ya, untuk biar istri itu mengerti profesi dokter. Jadi ya udah nggak pernah berpikir apapun, ya hubungan suami istri Adi dengan Sari fine aja, bahagia aja. Karena itu begitu kita bekerja, begitu Adi memakai jas putih, begitu Adi memakai baju scrub dokter itu, ini sudah jadi dokter Zaldi yang akan menolong orang dengan secara medis dan segala macam, nggak berpikir yang aneh-aneh. Tapi nggak pernah sama sekali, Dok? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi dan itu selalu jadi job teman-teman pasti Adi. Pernah ya? Diganggu. Mungkin ada ya, tapi Adi nggak pernah ngerasa. Kan kita nggak ada, masa nggak ada? Nggak, Adi nggak pernah ngerasa. Gitu ya? Iya. Berarti alhamdulillah nih pasiennya baik semua. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan semua, dan sejauh ini, misalnya contoh nih Dok, salah satu menantu saya itu sangat agamis lah gitu ya. Tadinya pengennya benar-benar dia nggak mau sama dokter laki-laki gitu. Tapi setelah akhirnya sama dokter Zaldi, malah besoknya udah aman, dia nggak merasa dileceh, mungkin merasa pasti orang punya feeling lah, ya ini dokter bener, ini enggak kan dia, dan dia nyaman sampai sekarang sama dokter Zaldi terus. Banyak pasien-pasien Adi yang seperti itu, yang awalnya, ya itu tadi Adi bilang, struggling awal Adi 2011 masuk ke Pekanbaru itu adalah orang masih memilih dokter perempuan. Tapi bagaimana Adi membuktikan, bagaimana Adi menunjukkan profesionalitas seorang dokter kandungan. Banyak banget Bang, sampai pasien-pasien yang mohon maaf bercadar dan sampai kadang-kadang Adi juga kaget gitu. Maksudnya ada suami istri bercadar masuk periksa ke Adi sampai lahiran, dan Adi taunya suami itu cerita di bidan Adi di luar. Bahwa ya memang kami nyamannya dengan dokter Zaldi, mau bagaimana lagi gitu. Kita tahulah semua dokter profesional. Jadi seperti itu sih. Sahabat Ikhwanul, ini nggak terasa sudah 50 menit ternyata. Padahal tadi cuma setengah jam. Nah, kita tadi sudah sepakat untuk 30 menit tapi ternyata 50, dan sebenarnya mungkin masih banyak hal yang perlu kita anukan. Tapi saya minta Dok, mungkin singkat saja semacam closing statement, silahkan Dok. Mungkin intinya lebih khusus tadinya mau bicara ke anak-anak SMA sekarang, bagaimana mereka supaya lebih yakin dan percaya diri memilih kedokteran. Nah, singkat saja Dok, silakan. Profesi dokter adalah salah satu profesi yang sudah pasti dari mahasiswa mana. Kalau kita masuk fakultas kedokteran, pasti profesi dokter akan jadi dokter. Tidak akan direbut oleh dari fakultas ekonomi, hukum dan segala macam. Masalah pendidikan lama, jadi dokter itu sulit. Selama kamu yakin memang bisa dan memang pingin dari awal, lakukan. Nggak usah berpikir orang tua saya bukan dokter, atau saya malu nih teman-teman saya sudah jadi sarjana hukum, sudah bisa kerja, saya belum. Intinya lakukan yang terbaik,
jika Anda masuk Fakultas Kedokteran, insya Allah Persiapkan pasti akan bagus. Kalau memang dari awal adik-adik ini yang ntar lagi mau memilih jurus pendidikan fakultas nih, kalau memang dari awal pingin jadi dokter, memang yakinkan diri untuk masuk Fakultas Kedokteran. Tidak usah berpikir dulu, nanti sekolahnya lama, jadi dokter itu susah, begini, begitu. Jalankan saja. Kalau memang Anda sudah yakin, insya Allah profesi dokter adalah salah satu profesi yang membanggakan buat Anda dan membanggakan buat keluarga Anda pastinya. Dan ibadah kali dok. Ibadah sih pastinya. Baik, sahabat Ikhwanul, saya tidak menyimpulkan lagi. Demikian perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Dr. Zaldi. Sama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.